Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah, dengan izin Allah pagi hari ini masih diberikan kekuatan iman, Islam dan ihsan, istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan Rasul. Semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah ke ribaan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, pagi hari ini kita lanjutkan taklim kita bil barakah, pembacaan kitab Sama'ilur Rasul fi sifati sauti sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan tentang kemuliaan indahnya suara junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu taala anhu, ma ba'asallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas sauti wa kana nabiyyukum ahsanuhum wajha wa ahsanuhum sauta. Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu taala menyatakan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi kecuali Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diberikan oleh Allah paras wajah yang sangat indah di antara para anbiya yang lain. Beliau menciptakan paras para anbiya ini indah luar biasa, jamil. Tapi di antara yang paling jamil, yang paling indah di antara para anbiya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diciptakan oleh Allah dari kesempurnaan sifat jamil. Allah letakkan di dalam tampilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau disempurnakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatan lil alamin. Dengan adanya rahmatan lil alamin ini, beliau selalu diberikan oleh Allah izin untuk selalu menyeimbangkan seseorang yang ada di sekitar beliau. Maka dari kemuliaan, dan ini bagian dari mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya para anbiya itu dikumpulkan menjadi satu di satu tempat, maka yang paling tampan, paling indah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian antara seluruh dunia manusia, dari para bangsawan ini dikumpulkan semua, ya. Orang-orang yang paling ganteng selain para anbiya ini dikumpulkan, maka kalau dikumpulkan dengan Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad itu yang paling tampan. Selalu beliau adalah posisinya adalah diberikan oleh Allah kesempurnaan di atas semuanya. Ini adalah keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikenal juga, kita mengenal sejarah seorang nabi yang suaranya indah, yaitu Nabi Daud alaihi salam. Tapi posisi kedudukan keindahan suara Nabi Daud alaihi salam tetap masih lebih mulia, lebih indah, lebih sempurna keindahan suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad diberikan tampilan yang sangat indah, diberikan karunia oleh Allah, suara juga sangat indah. Banyak di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan hidayah ketika mendengar keagungan, kemuliaan dan keindahan suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana nabiyyukum ahsanuhum wajha. Nabi kita Muhammad ini nabi yang paling tampan, paling sempurna tampilan wajahnya, wa ahsanuhum sauta, dan yang paling bagus suaranya. Wa kana sautu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yablughu haitsu la yablughu sautul ghairihi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah satu kemujizatan, kesempurnaan yang sangat luar biasa. Ketika kita
menyuarakan dengan suara yang keras sekali. Berapa jangkauan yang bisa kita jangkau dengan suara kita? Ini suatu jarak yang sangat jauh, yang tidak ada satupun manusia yang bisa menjangkau suara itu. Tapi Nabi Muhammad diberikan oleh Allah kekuatan untuk suaranya sampai kepada tempat yang jauh itu, dan tidak seperti kita dengan teriakan yang keras. Itu diantaranya adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anil Barra qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta asma'a al-awatika fi khudurihinna. Diriwayatkan dari Barra, beliau menyatakan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad berkhutbah, menyampaikan tausiah atau menyampaikan ceramah atau berkhutbah di sebuah masjid. Kemudian pada saat beliau menyampaikan khutbah, pada saat itu belum ada alat bantu, yakni belum ada alat bantu pengeras. Tapi suara beliau nyampe kepada rumah-rumah di mana para gadis-gadis yang dalam kondisi usia mendekati usia balik, yang dikenal dengan sebutan dalam Islam murahik. Jadi gadis itu dipingin, ya, dijaga oleh kedua orang tuanya untuk selalu tinggal di rumah, ya, tidak boleh banyak keluar, dijaga dalam pendidikannya, dijaga dalam pendalaman ilmu agama. Mereka dipingit oleh orang tuanya. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan khutbah, nasihat khutbah itu yang disampaikan dari masjid, itu bisa semua gadis-gadis yang dalam kondisi dipingit di rumahnya masing-masing, di dalam kamar mereka, tempat istirahat mereka, itu semua mendengarkannya tanpa menggunakan alat pengeras sebagaimana adanya kita sekarang. Ini kemuliaan dari Allah memberikan karunia suara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah ini adalah istri beliau dari putri Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul jum'ah 'alal minbari wa qala lin-nasi ijlisu, fasami'u Abdullah bin Rawaha wa huwa bi bani Ghadmin fajalasa fi makanihi. Jadi pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu perintah pada waktu beliau khutbah, yakni terjadi pada khutbah Jum'ah, beliau ada di mimbar. Kemudian ada salah satu sahabat, ya, sahabat tersebut namanya adalah Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ini masih jauh perjalanan menuju masjid, itu jauh. Kemudian Rasulullah memerintahkan ijlis atau ijlisu, duduklah kalian. Lah itu perasaannya Abdullah bin Rawahah itu seolah-olah kayak Rasulullah itu di hadapannya, padahal masih jauh, ya. Jadi pengaruh kekuatan suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepertinya adalah kayak kita berhadapan gitu. Langsung beliau duduk di tempat di mana beliau lagi jalan itu, ya. Beliau masih jauh dari masjid, tapi Rasulullah pada saat itu menyatakan ijlisu, duduklah kalian. Itu seolah-olah perintah itu ada di hadapan, ya, Abdullah bin Rawahah. Jadi beliau langsung duduk di tempat di mana beliau masih jauh dari masjid itu. Itu dari keagungan, kemuliaan, keindahan suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abdurrahman bin Mu'ad At-Taimi radhiyallahu taala anhu khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimina fa fatahallahu asma'ana hatta in kunna lan asma'u ma yaqul wa nahnu fi manazilina. Kalau musim haji ini enggak semuanya orang melaksanakan ibadah haji, walaupun beliau
berada di kota Makkah, ya. Jadi pada saat musim haji itu enggak semua sahabat pada ikut untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian kalau haji puncaknya nanti adalah untuk melaksanakan, yakni melaksanakan wukuf di padang Arafah. Maka dinyatakan oleh Abdurrahman bin Mu'ad At-Taimi menyatakan ketika Rasulullah pada saat khutbah di Mina, kemudian pada saat khutbah di Mina itu sahabat-sahabat yang mereka tidak ikut melaksanakan ibadah haji itu suara Rasulullah itu nyampe ke rumah mereka masing-masing. Masya Allah, ya. Jadi logikanya Pak, kita yang sekarang ini di masjid kita ini pakai pengeras kayak begini, ini kadang-kadang ketika hari Jumat itu kita untuk ini kadang-kadang kita kaget, tuh sudah khutbah, ya, azannya udah gak ketahuan. Nah, ini tanpa ada alat, zaman dulu belum ada alat yaitu pengeras seperti saat ini, tapi Allah berikan karunia, ya, suaranya itu bisa sampai kepada semua sahabat-sahabat yang posisinya adalah beliau tidak melaksanakan ibadah haji. Padahal kalau kita lihat kondisinya sekarang ini, kalau kondisinya kita lihat Mina, ya, dengan penduduk-penduduk yang orang pada tinggal ya jauh, ya kan? Mina kayak tempat yang terbuka yang mereka hanya tempat itu bisa diramein para jamaah di musim haji saja. Tapi bagaimana ketika Rasulullah menyampaikan khutbah bisa terdengar semua orang-orang yang ada di rumah. Ini adalah kemuliaan dari keagungan suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ummi Hani radhiyallahu taala anha qalat kunna nasma'u qira'atan nabi sallallahu alaihi wasallam fi jawfil laili indal Ka'bah. Ummi Hani rumahnya lumayan jauh dari Baitullah, tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi sholat malam atau beliau lagi membaca Al-Quran di malam hari, di mana beliau ada di dekat Ka'bah sana, maka Ummi Hani ini mendengarkan suara Nabi Muhammad, mendengarkan bacaan Quran yang dilantunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana ala arishi, aku pada saat itu aku ingin beristirahat. Ingin beristirahat artinya adalah berada di tempat tidur, itu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'anul Karim. Maka ada kisah yang suka kita dengarkan, bagaimana dua orang yang menolak Nabi Muhammad, yang menghalangi Nabi Muhammad, yang menghambat dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad, yaitu Abu Lahab dengan Abu Jahal, itu punya kerinduan untuk mendengar qiraahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena dia punya ego yang tinggi, sifat kesombongan yang tinggi, yang sangat kuat, kalau dia mau menyatakan kekagumannya tentang Nabi Muhammad ini membahayakan bagi pengikutnya. Dia yang menentang Nabi Muhammad masuk kagum sama Nabi Muhammad, maka kekagumannya itu disembunyikan. Maka ketika dia beberapa saat tidak bisa mendengarkan qiraah suara Al-Quran yang dilantunkan Nabi Muhammad, sampai di tengah malam dia mencoba untuk mendekati rumah Nabi Muhammad biar dia bisa mendengar suara bacaan Al-Quran itu. Kita bisa membayangkan Pak, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin, ya, bisa kita itu mimpi mendengar Rasulullah berbaca Quran, Masya Allah indahnya luar biasa. Kami pernah punya satu pengalaman. Ini pada saat kita suatu saat, ya mungkin kalau kita ngomongin lagi usaha ikhtiar untuk menjadi orang baik, ingin menjadi orang yang solih, rajin ibadah, semuanya kita lakukan yang sunnah-sunnah, kita mendapatkan satu karunia walaupun hanya melalui mimpi. Ya, kita melalui mimpi mendengarkan apa?
suara Nabiuna Daud, mendengar suara Nabiuna Daud membacakan Al-Quran. Begitu indahnya sampai sekarang terbayang, sulit untuk dilupakan. Indahnya itu sulit untuk kita bayangkan. Kita mendengar bacaan qiraahnya para imam-imam di Masjidil Haram saja sudah luar biasa, bisa membawa kita hati ini terguncang, tergetar, bisa juga mengantarkan kita yakin ikut menangis ketika mereka menangis. Ini dari kekuatan suara-suara yang indah yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Bagaimana kalau itu kepada manusia yang paling agung, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba, ketika beliau menyampaikan khutbah, ishtadda ghadabuhu, tampilannya itu keras. Ishtadda ghadabuhu itu kalau diartikan secara kontekstual seperti seseorang yang lagi agak marah, bahasanya itu lantang, keras. Kemudian wa'ala sautuhu, dan suaranya tinggi. Ka'annahu mungdiru jaishin yagul, seperti seorang panglima perang mempersiapkan pasukan perang untuk berangkat jihad membela agama Allah. Ini pasti dengan motivasi yang keras, ingdar yang keras. Di antara yang diucapkan oleh Nabi, sabbahakum wa massa'akum, hai saudara-saudara, ketahuilah, siapkan dirimu untuk berjuang di jalan Allah, siapkan dirimu untuk berperang. Kamu akan menghadapi musuh-musuhmu yang ingin menghancurkan agama Allah ini di siang hari dan di sore hari, di pagi hari dan di malam hari. Mereka akan terus mengintai kalian. Jadi bahasanya itu nadanya lantang dan keras, seperti gambaran seorang panglima perang menyiapkan pasukannya untuk jihad fisabilillah. Itu dalam menyampaikan khutbahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Rasulullah kalau berbicara itu wadihan, jelas. Perkataannya itu jelas, mudah dicerna, kemudian tidak bertele-tele, ya. Ringkas, padat. Maka Rasul pernah mengungkapkan di dalam satu hadis bahwa tanda-tanda dari umatnya itu fuqaha, orang-orang yang alim fikih, yaitu diantaranya apa? Yuqassiru fil khutbah, kalau khutbah itu singkat, padat. Wa yutawwilu bis shalah, kemudian sholatnya rada dipanjangin. Termasuk alhamdulillah di masjid kita sangat luar biasa mengamalkan apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi. Setiap Jumat adalah membaca surat Sajidah, ya, Alif Lam Mim Tanzil. Ini bagian dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Yutawwil fi sholati subhi, yaitu diperpanjang di dalam pelaksanaan sholat subuh. Begitu juga di dalam sholatul Jum'ah nanti siang, diantaranya anjurannya khutbahnya singkat, padat, kemudian sholatnya rada dipanjangin. Ukurannya apa? Mungkin surat Jum'ah atau surat Jum'ah rakaat pertama, dan yang kedua adalah surat Al-Munafikun atau surat Al-A'la dengan surat Al-Ghasyiyah. Semoga apa yang kita bahas pagi hari ini menambah keilmuan kita, semakin dekat kita untuk bertakluk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita harus banyak belajar. Setiap manusia mendapat karunia dari Allah, diberikan oleh Allah kekuatan suara yang bagus, yang indah, kita gunakan untuk membaca Al-Quran, kita gunakan untuk mengumandang kalimatul azan. Ini semua akan memberi manfaat kepada kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.